Layar. Balik lagi kita. Lalainya. Gue tuh ya, sekarang itu kan saking canggihnya dunia internet itu ya. Sampai adalah suatu malam gue tuh sekaget-kagetnya melihat postingan artis yang gue suka gitu. Ya? Artis Maksudnya? yang gue suka bersama dengan pasangannya. Ya kenapa lo Ciuman kaget? gitu. Ya kenapa orang pasangannya? Bo, AI ini luar biasa. Buatan AI. Iya benar. Jadi semakin halusinasi lah gue. Jadi bukan real terus dibuat sama AI. Ya, tapi AI sekarang itu memang canggih-canggih banget loh. Lah kan gue kan baru bangun ya Mak ya. Otak itu kan tidak memproses terlalu pintar pada waktu baru bangun kan. Begitu, cipokan? Apa ini? Ternyata terus habis itu AI generated ya kan. Iya, dan hebat banget loh. AI sekarang ini hasilnya itu benar-benar kayak real banget kayak. Iya. Luar biasa. Dan kan AI itu, tapi AI itu juga membantu sih. Ini nih kalau menurut gue nih yang tahap halunya sih gue nggak suka gitu ya gitu. Tapi kalau yang tahap menurut gue inspiratif itu kayak ada yang kayak foto yang udah meninggal barengan sama kita disatuin jadi kayak pelukan. Jadi buat kayak kenang. Ayah, apa sama siapa gitu. Itu sih menurut gue, itu membantu ya gitu buat kita yang kangen gitu kan. Cuman begitu AI ini muncul disalahgunakan. Iya, di foto-foto yang kayaknya nggak harusnya begitu jadi begitu adegannya. Jadi cuman foto sama foto doang. Kebayang nggak sih misalnya ada yang iseng banget gitu terus mereka ngambil foto kita berdua atau video kita berdua terus dibikin versi AI-nya terus kita kayak ciuman, kita cipokan gitu. Kebayang nggak sih? Aduh. Tuhan. Ngebayanginnya geli loh. Lah kamu pikir geli itu kamu nggak bisa jijik gitu? Kok rasa-rasanya kamu kegelian sama gue ya terima-terima aja. Enggak kan? Lu pikir gue terima? Enggak juga. Sembarangan. Enak aja dia kalau ngomong pikir gue nggak jijik gitu. Itu ngeri-ngerinya AI itu kayak gitu loh. Iya loh, kadang-kadang AI itu tuh mungkin ya harus kalian dikasih batasan atau gimana gitu, gue nggak paham deh. Gue sih untuk AI termasuk apapun itu dari gue sendiri yang membatasi diri. Misalnya kayak gini, gue masih di tahap belum sampai secanggih untuk kotak-katik foto video gitu, gue belum bisa jujur. Tapi untuk mulai belajar, cari tahu ngerekap accounting apa segala macam, gue belajar. Jadi biasa gue udah buat terus gue masukin di situ, gue lihat ternyata kalau menurut AI itu cara kayak buatnya gini kayak gini. Terus atau kalau misalnya buat business plan iseng-iseng buat terus gue masukin kayak gini-gini, ternyata dia sasarannya kayak gini, kayak gitu-gitu. Makanya bahkan tuh sekarang ada ya di TikTok juga. Jadi tuh aktor kesukaan gue juga gitu kan. Mereka ini yang disinyalir couple tapi entahlah couple bener apa enggak itu tuh sampai dibikinin dramanya, Bo. Iya, dibikin dari AI. Dari AI memang. Dari percakapan, bentuk badan harus bagaimana, ciuman, belayan, apa semuanya. Dan semua kelihatan real kan? Ya ampun, aku happy loh itu kalau itu terjadi. Astaga. Itu AI. Agak gila ya perempuan ini ya. Tapi kayak gitu, maka gue bilang AI ini bagus banget. Tapi asal pinter-pinter kita makainya, asal dan bijak juga. Karena kayak gini, lo nggak bisa tutup mata kalau yang menikmati postingan-postingan ini tidak semuanya itu punya kemampuan untuk menilai, ini real, ini cuma AI. Iya betul, tapi aku menganggap semua itu nyata sih kalau yang gue suka. Ini nyata, suka gue lah. ini gue paksakan akan menjadi nyata menurut dari pemikiran gue gitu. Kan gue punya imajinasi yang liar ya. Iya, jadi apapun yang lo suka, aku biarkan itu menjadi kenyataan dalam zaman-zaman dulu kan gitu kan cuma kayak lihat kayak misalnya kayak nonton film zaman dulu. Lo ingat gak sih film-film zaman dulu itu kan kita baru lihat gimana ya cara mereka buat ini kayak gitu kan. Gimana ya mereka buat ini. Terus kayak zaman yang zaman-zaman angkatan kita dulu tuh kayak Harry Potter, terus Twilight apa segala macam itu kan gimana ya cara mereka buat ini. Sekarang semua orang bisa
kalau mau semua belajar mikir. bisa. Iya, Dan terus semakin gampang aplikasinya kayak gitu. temen gue juga dia kan ada desain interior ya, cuman nggak di Iya, sini, bener. tapi di Jakarta. Lo tau desain interiornya bagus-bagus semuanya dan itu dikerjakan oleh AI. Dipakai AI. Arsitek juga mulai banyak dan gue udah lihat ada beberapa yang gue follow untuk lihat untuk perbandingan segala macam. Tapi akan kerasa kok, oh ini AI, oh ini manusia real. Satu yang nggak bisa dibuat sama AI itu adalah gambarnya bagus, kualitasnya bagus, feel-nya kurang. Oh, Feel dalam artian lo kan bisa ngebayangin kalau nggak tahu kalau orang awam kan mungkin belum tentu, tapi kalau buat kita yang tahu ini buatan nih, ini AI nih kayak gitu. Cuman kalau di gue tuh jadi tahu kalau anak-anak gue itu misalnya Kerjanya pakai bawahan AI apa enggak? pakai AI apa enggak pada waktu dia menjelaskan tentang presentasi misalnya ya kan. Terus saya coba lo presentasiin ini apa yang jadi ide lo gitu. Begitu idenya presentasi, habis itu dia harus melulu melihat si apa yang dipresentasiin itu. Jadi akhirnya baca. Terus gue bilang, kalau baca aja gue bisa lihat gitu. Iya, kita bisa searching sendiri Gue kan. bisa aja cuman baca presentasi. Yang gue pengen adalah lo menjelaskan. Kalau dia nggak bisa menjelaskan, artinya memang bukan dia yang bikin. Iya, padahal bisa aja dia pakai AI. Dia pelajari aja dulu. Iya, dipelajari dulu. Habis itu dia jelasinnya pakai bahasanya dia sendiri kan sebenarnya bisa ya. Iya, makanya sekarang itu pemanfaatan AI itu tuh tidak salah. Cuman kadang-kadang mungkin porsinya lebih dipikirin apakah ini akan menjadi masalah ketika misalnya bosnya nanya. Ini gue kira-kira bisa nggak nih gue jawab gitu ya. Kalau di pemetaan pekerjaan. Iya. Kalau pemetaan yang kayak halusinasi ala-ala kapal-kapalan yang gue suka itu terus kan bikinlah nggak mungkin so far gitu. Sih gue menghindari menggunakan AI untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Biasa kan ada orang yang mencari tahu tentang kesehatan ini segala macam pakai AI kan. Itu gue hindari. Gue prefer tanya ke teman dokter gue. Karena teman dokter gue ini akhirnya dia pakai AI juga atau enggak, ya urusannya dia. Tapi paling enggak gue dengar dari suara dia sendiri yang memang gue tahu dia memang dokter. Gitu. Itu kalau dari kesehatan. Ini menariknya adalah dari kesehatan untuk masalah kaki gue yang dulu tuh pernah bermasalah yang jatuh itu, gue itu sembuh salah satunya dari AI. Serius? Lu cuma cek di AI gitu aja? Gue ini tapi tetap yang penyembuh adalah dokter waktu itu. Diobatin sama dokternya tetap gue konsultasi terus. Cuman kayak misalnya gini, yang pertama harus kamu lakukan adalah Aina itu uni itu gue lakukan dan aman. AI itu juga membantu loh, Bo. Sama sebelum gue punya kucing kan, jadi kayak kucing gue itu kayak sakit, kok kayaknya agak gimana? Cara obat-obatnya di situ, cara perawatannya di situ. Dia udah agak berubah ya, makannya dikit, itu gitu. Akhirnya ketahuan, coba lu periksa ke dokter, kayaknya itu penyakitnya disebutin apa gitu, gue lupa. Terus gue bilang sama si dokternya, kayaknya penyakitnya ini dan bener. Oh ya? Iya. Temen gue satu menggunakan AI untuk bikin novel. Jadi dia bikin karakter yang bagus segala macam, terus dia masukin di situ. Terus si AI itu nge-generate-nya jadi modelnya begini, karakternya begini, dia sukanya pakai baju ini, kayak gini-gini. Inilah tokohnya. Muncul. Terus dia mengembangkan cerita, terus mereka itu balas-balasan di situ. Jadi dia buat tak nanti AI muncul lagi. Dia cikisnya begini, jalan ceritanya enaknya begini. Oke, diarahin lagi kayak gini. Suka gini. Jadi males ya orang-orang ini ya. Iya, tapi itu menurut gue bisa juga kalau lo manfaatin dengan benar, bisa jadi kayak gini. Lo misalnya sama pasangan lo, ini kalau misalnya udah di rumah, kan udah sumpek nih lo, udah kerja apa segala, sampai di rumah lo udah nggak tahu ngapa-ngapain. Lo suami istri cuma diem-diem di rumah, lo mati gaya. Lo ajak ngobrol. Tanya di situ, kira-kira kalau kita kayak gini, kita meng-create apa ya? Kasih ide, kayak gitu. Bicara dengan AI. Iya, nanti dia kasih ide buat lo. Oh, Lola, coba deh kamu ke dapur, kamu buat telur dadar, kasih kayak gini, kayak gitu. Gitu maksud gue. Itu yang dia lakukan. Kenapa? Itu kan dengan pasanganmu ke dapur itu. Kalau misalnya udah mati gaya, kadang-kadang gue memanfaatkan AI untuk yang hanya pakai apron itu. Apapun. Karena kadang-kadang kita itu
sudah tertumpuk dengan segala macam, kita lupa untuk berkreasi atau untuk hal-hal yang kecil-kecil, kita udah lupa manfaatkan si AI ini untuk mengingatkan kembali. Jadi gue menggunakan AI sebagai asisten pribadi gue aja. Oke, boleh pakai AI, tapi jangan berlebihan. Ada batasannya dan kita tahu kontrolnya sampai di mana. Baik, Pak dosen, saya tidak akan menggunakan AI untuk perkuliahan saya. Jangan salah, kemarin kan gue lagi ambil kelas belajar gitu kan di gereja gue. Itu anak-anak kalau ditanya bingung gitu, gue dengan entengnya gue gini, AI. Gue yang ngajarin. Nggak bener kan jadinya kan. Generasi-generasi tua-tua yang kayak begini nih, yang mesti diudahin aja udah. Makin nggak benar. Maksud gue kan gue cuma membuka jalan, nanti mereka ngembangin sendiri. Membuka gitu. jalan. Ya mereka ngembangin sendiri idenya dari yang tua. Baik, terima kasih atas pembelajaran. Next time Anda jangan jadi juri, jangan jadi dosen, jangan jadi apapun. Sudah, Anda jadi diri Anda sendiri aja di rumah. Oke, bye.